Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Kristus. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk dalam program siang hari ini, saya mengundang kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan, supaya kita bisa sama-sama mengerti, diberikan pengertian tentang firman Tuhan. Dan firman itu yang mereformasi pikiran kita, hati kita. Dan firman itu yang memberi kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada siang hari ini ya Bapa. Kalau kami boleh bersama-sama meskipun lewat sosial media YouTube Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami minta pengurapan-Mu ya Allah Roh Kudus, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, buat kami mengerti Tuhan. Dan Tuhan sendiri memberi kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Saudara terkasih, hari-hari ini kita banyak dikejutkan pemberitaan di sosial media. Kita melihat berita yang sangat-sangat di YouTube. Kita melihat berita di koran detik.com, kompas.com ya. Ada 3 berita. Yang pertama, berita tentang seseorang yang menuduh tetangganya bisa kaya karena memelihara babi ngepet. Ya. Namun setelah ditelusuri ternyata nggak benar saudaraku. Dan itu mengakibatkan orang tersebut dipaksa untuk meminta maaf di depan warga, di sosial media, dan juga dia harus meninggalkan tempat di mana dia tinggal. Wah, sungguh mengenaskan sekali. Yang kedua, kita juga mendengar berita tentang babi ngepet, saudaraku. Ya, dibuat skenario, ada orang yang kehilangan uang, kemudian ada orang yang jadi-jadian berubah menjadi babi ngepetnya ditangkap, sampai akhirnya dibeleh, saudara, dibunuh ya. Supaya apa? Supaya tidak menjadi manusia lagi. Ternyata setelah ditelusuri, itu juga beritanya nggak benar, saudaraku. Dan yang membuat itu dikenakan sanksi pidana, ancaman sanksi pidana kurang lebih 10 tahun penjara. Nah, yang terakhir, saudaraku, kita juga mendengar di kompas.com nih, nanti saya akan tunjukkan faktanya. Di kompas.com juga ada berita tentang Joseph Auzan. Ya, dia mengaku dirinya sebagai nabi yang ke-26. Dan dia mengeluarkan statement-statement yang sangat menyakiti perasaan agama mayoritas di Indonesia ini. Saudara yang terkasih, dari pembelajaran ini kita belajar asal akar root cause-nya apa sih? Root cause-nya cuma satu kok saudaraku. Root cause-nya adalah mulut kita. Nah, di dalam mulut ini ada organ yang bisa membuat manusia bicara atau berkata-kata adalah lidah. Ya. Fakta tentang lidah saudaraku. Secara biologis, lidah ini adalah salah satu dari 5 indera yang sangat penting ya. Dia adalah indera pengecap dan dia indera pengunyah ya. Dia juga menghancurkan dari saliva yang dihasilkan oleh lidah. Air lidah itu ada mengandung enzim yang bisa menghancurkan makanan yang masuk ke dalam mulut. Saudaraku, dengan lidah, kalau orang yang sakit tuh rasanya hilang, rasanya lidahnya tuh hambar. Ya, tidak bisa merasakan asin, manis, pahit atau apapun juga. Nah, lidah ini sangat penting ya, fakta secara biologis. Dan lidah ini juga, saudaraku, adalah organ yang vital yang membuat manusia itu bisa berbicara. Kalau lidah manusia itu kecil atau pendek, biasanya omongannya tidak jelas, yaitu celat kalau orang Jawa, atau cadel ya, tidak jelas didengarkan. Atau bahkan orang bisu tuh lidahnya kayak terlipat ke dalam ya. Jadi lidah itu sangat vital, saudaraku. Namun lidah ini juga mengakibatkan sesuatu yang dahsyat ya. Kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Saya akan berikan judul, hati-hati, mulutmu harimau ya. Mulutku juga harimau kita, saudara. Saudara, kita akan baca di Yakobus 3 pasal 3 ayat pertama sampai 12. Saya mendorong satu perikop Yakobus 3 selesai ya, sampai pasal yang terakhir. Ayat terakhir. Namun saya akan baca secuplik ayat, nanti saya mendorong semua kita akan membacanya. Yakobus 3 ayat pertama dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu
bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita lompat di ayat kelima, dikatakan demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Wow, lidah adalah api. Ayat 9 dikatakan demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Satu sumber memancarkan air tawar dan air pahit, jadi ada dua sumber. Ya, itu tidak mungkin. Kalau air tawar, ya tawar semua, pahit semua, saudara. Saudaraku, ada 3 fakta yang ada dalam kitab Yakobus pasal 3 berbicara tentang lidah. Yakobus 3 ayat yang kedua dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Semua manusia bersalah, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang benar, saudaraku. Semuanya bersalah. Barang siapa tidak bersalah berkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Semua orang bersalah, termasuk dalam berkata-kata. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah bersalah. Ya, saudaraku, fakta tentang lidah. Di ayat 6 dikatakan, lidah pun adalah api, saudaraku. Seperti api yang terpecik, saudaraku, bisa membakar hutan, saudaraku. Api sedikit puntung rokok dibuang, saudaraku. Puntung rokok itu mengakibatkan hutan yang kering, daunnya bisa terbakar, dan hutan yang berapa hektar bisa terbakar hanya karena api yang kecil. Demikian lidah kita. Kalau kita memperkatakan sesuatu yang tidak benar, itu bisa merembet dan bisa menyebar. Apalagi sekarang eranya era sosial media. Hati-hatilah, mulutmu harimaumu. Yang ketiga fakta tentang lidah, saudaraku. Di ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita juga bisa mengutuk manusia yang diciptakan Tuhan. Saudaraku, kita bisa menyembah Tuhan, menyanyi, memuji, tapi dengan lidah kita, saudara, kita juga bisa mengumpat, menghakimi, mengutuk, mengatakan hal yang tidak benar, yang jelek, saudaraku. Yuk, saudaraku, come on. Mari kita berubah. Mari kita sadar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yuk, introspeksi, saudaraku. Apakah kita sudah benar-benar mengekang lidah kita? Pak, caranya bagaimana, Pak? Ada 3 cara, saudaraku, untuk kita bisa mengendalikan lidah kita. Yang pertama adalah, cara yang pertama, kita harus berdoa. Ya, 3B. Kita harus berdoa, kita minta hikmat Tuhan yang dari atas supaya kita bisa menguasai lidah kita, mengekang lidah kita. Yakobus 3:17 dikatakan, kita minta hikmat yang dari Tuhan supaya kita bisa mengeluarkan buah-buah yang baik dan mengadakan damai. Kita berdoa, Tuhan, tolong aku, Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan, aku sering berkata-kata yang gak benar, berkata-kata jelek. Tolong aku minta hikmat-Mu, Tuhan, supaya bisa mengekang lidahku, sehingga kata-kata yang baik yang keluar. B yang kedua, bersekutu yang benar. Kita dikatakan di Yakobus 3:9a, dengan lidah kita memuji Tuhan. Pakai lidahmu untuk berdoa, untuk memuji, memperkatakan firman. Bersekutu dengan benar. Juga bersekutu dengan orang yang benar. Karena apa? Firman katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. B yang ketiga adalah berlatih dan berkata dengan benar. Yakobus 3:10 dikatakan, dari mulut yang satu keluar perkataan berkat dan kutuk. Ya, kita harus melatih berkata benar. Tuhan, aku mau perkatakan berkat hari ini. Diberkatilah engkau, keluargaku, istriku, anakku, saudaraku, musuh-musuhku. Aku memberkati. Aku berkatakan berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan mengampuni, Tuhan memberkati. Bukankah itu yang diajarkan Tuhan Yesus? Berdoalah dan berkatilah orang yang menyakiti engkau. Saudara terkasih, mari kita sama-sama introspeksi dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita percaya ada message yang sangat luar biasa. Dan saya berdoa kiranya firman Tuhan ini bisa benar-benar menjamah kita semua, mengubahkan hati kita dan paradigma kita sama ini. Dengan 3B,
Ya, berdoa minta pertolongan hikmat yang dari Tuhan. B yang kedua, bersekutu yang benar, bersekutu dengan Tuhan dan dengan orang-orang seiman yang benar. Yang B yang ketiga, berlatih untuk berkata dengan benar. Terus lakukan. Latihan yang terus-menerus akan menjadi kebiasaan dan menjadi habit, lama-lama menjadi karakter dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam program selanjutnya. Haleluya. Shalom.